Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Mazrul Khairo. Selamat datang di Auditorium Kiai Haji Ahmad Dahlan FBHIS Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Sesaat lagi kita akan mendengarkan perdebatan mengenai RKUHP atau Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selama beberapa tahun belakangan ini, 6 kata-kata tersebut sudah tidak lagi asing di pikiran dan di telinga rakyat Indonesia. Sejak 2019, aksi mahasiswa yang menolak pengesahan RKUHP hingga saat ini, perbincangan RKUHP selalu ada di dekat di masyarakat Indonesia. Menurut saya pribadi, sudah memikirkan hal ini sejak awal adanya perbincangan RKUHP. Tetapi intinya, saya belajar bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita memang harus diperbarui. Terjemahan dari peninggalan Belanda ini yang kita panggil sebagai KUHP sekarang memang tidak cukup. Jadi memang harus diperbarui. Seperti debat yang bertemakan RKUHP yang dinilai ugal-ugalan. Kita harus diskusikan dengan sekuat-kuatnya dan kita harus memperdebatkan untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Saya sangat bersyukur karena acara ini dapat memberikan kesempatan dan memberikan wadah agar lebih paham lagi, lebih merdeka dalam bersuara, dan lebih penting dari memberikan kita kesempatan untuk belajar tentang RKUHP dan KUHP karena ini sangat penting bagi Indonesia. Jadi kali ini saya yakin kita semua bisa belajar. Tidak lama lagi saya akan mengundang Alifia Arumwardi selaku moderator pada debat kali ini. Tepuk tangan untuk Mbak Alifia Arumwardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat pagi, selamat datang di Mata Mahasiswa. Saya Alifia Arumwardi, tuan rumah Mata Mahasiswa. Tapi pagi ini Mata Mahasiswa tuan rumahnya ada dua. Salah satunya Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial. Kita beri tepuk tangan untuk semua teman-teman yang ada di sini. Dan kita pagi ini akan bicara soal yang dikatakan oleh Mazrul Khairo, cerita soal rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. Memang dalam waktu dekat pemerintah berencana untuk mengesahkan RKUHP. Katanya RKUHP ini akan menjadi kado untuk Republik Indonesia, kado untuk kita semua, kado untuk netizen 1262. Pagi ini Mata Mahasiswa judulnya RKUHP dianggap ugal-ugalan, dan kita akan fokus pada pasal-pasal RKUHP yang sebagian orang sudah banyak berbicara bahwa terindikasi mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi. Spesifiknya pagi ini kita akan membahas dan berdebat mengenai pasal-pasal penghinaan terhadap kepala negara dan kekuasaan. Sebetulnya pemilihan fokus bukan berarti mengesampingkan pasal-pasal lain yang juga perlu diperhatikan. Menurut catatan pemerintah dan DPR, masih ada 14 pasal yang krusial yang perlu disepakati dan dibahas. Menurut elemen masyarakat sipil, terdapat 73 pasal yang perlu kita bahas dan sepakati. Tetapi tadi kita memang fokus pada kemerdekaan berbicara karena menurut kami perjuangan dimulai dengan mempertahankan kesempatan untuk bicara. Kita akan menghadirkan dua pendekar hukum. Yang pertama adalah Menteri Hukum dan HAM Profesor Silvi Kotrunada dan Guru Besar Tata Negara UGM Khoirun Nisa. Mudah-mudahan akan banyak lagi diskusi lanjutan dari teman-teman yang malam ini menonton. Diskusi tentang gagasan di panggung ini yang membahas mengenai RKUHP dianggap ugal-ugalan. Di sini juga ada Mbak Rani yang merupakan alumni dari Unsida dan juga Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia dan juga sekaligus jurnalis. Selamat datang Mbak Rani, terima kasih sudah memenuhi undangan dari Mata Mahasiswa.
Mbak Rani timnya mana? Saya masuk di tim sipil untuk mendukung rakyat Indonesia. Berarti tim kontra pemerintah atau bagaimana? Bukan pemerintah. Kami kontra dengan klausul-klausul untuk mengasihkan dana kepada rakyat. Jadi pagi ini Anda berharap debatnya akan spesifik karena kan kita tadi sudah bahas bahwa spesifiknya tentang kemerdekaan bersuara itu memang krusial. Anda setuju? Dan amat sangat krusial karena dalam konteks hukum dan demokrasi kebebasan sipil itu menjadi satu indikator, dan jika itu hilang maka negara menjadi otoriter dan tidak lagi bisa menguang apapun bagi Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk ketua DPRI. Sudah ada tim elemen masyarakat sipil. Saya akan pindah ke sini. Saya akan ke Dr. Sanung yang merupakan juru bicara tim sosialisasi RKUHP. Selamat datang Dr. Sanung. Terima kasih sudah memenuhi undangan mata mahasiswa. Kalau tadi masih malu-malu bilang tim masyarakat sipil. Kalau sekarang mungkin bilang kalau tim wakil dari pemerintah. Begitu ya, Dok? ya betul. Oh, begitu. Apa harapan Anda? Harapan saya sudah terwujud pagi ini, Mbak Ari. Mulai dari menjadi bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia yang memiliki hukum pidana modern dan sistem pembinaan modern yang baru, Mbak Ari. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika mata mahasiswa menjadi sosialisasi diskusi publik RKUHP yang berkualitas. Terima Terima kasih. kasih. Paling bisa nih kalau muji-muji, kan saya jadi senang. Jadi ini memang bagian dari sosialisasi dan menampung partisipasi, begitu ya? Iya benar. Jadi ini adalah arahan dari Presiden bahwa kita diperintahkan dengan jajarannya untuk mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat dan usulan masyarakat untuk RKUHP yang lebih baik. Setelah ini akan banyak digulirkan karena Presiden Jokowi juga sudah memerintahkan itu harus dibuka banyak kesempatan supaya orang juga bisa menyuarakan aspirasinya. Wah, keren sekali Mbak Dr. San. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Dr. Sanung. Perkenalkan, saya Profesor Silvi Katunada selaku Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang mana RKUHP ini bukan merupakan suatu kitab yang tiba-tiba turun dari langit, tetapi ini sudah dirumuskan lebih dari 59 tahun lamanya dengan pemikiran yang jernih oleh para ahli tanpa kepentingan apapun. Perkenalkan, saya Dr. Khairul Nisa. Saya merupakan guru besar hukum tata negara dan seorang jurnalis yang terjun di bidang politik. Saya ingin berbicara kepada pemerintah seperti bicara tentang soal negara, karena sebuah aturan pembinaan yang jauh lebih baik dan bermartabat untuk semua orang terhadap RUU KUHP. Saya kira jangan sampai berubah karena masih banyak sekali saya dengan debat kali ini. Itu tadi profil singkatnya, dan mari kita sambut dan beri tepuk tangan yang meriah untuk dua pendekar hukum kita. Yang pertama, Wakil Menteri Hukum dan HAM Profesor Silvi Katunada, dan yang kedua Guru Besar UGM yakni Dr. Khairul Nisa. Beri tepuk tangan yang meriah. Mari kita awali dengan apa yang sudah kita bicarakan tadi, bahwa pemerintah bolak-balik mengatakan RKUHP ini akan menjadi kado terindah yang sudah digarap 59 tahun sejak 1963 pertama kali. Apakah benar akan menjadi kado terindah, Prof? Mudah-mudahan ya, karena 59 tahun itu dihitung dari draft pertama kali masuk ke DPR. Tapi kalau dihitung pertama kali dibuat yaitu pada tahun 1958, yang mana jika dihitung di tahun ini masuk ke tahun ke-64. Tapi saya di sini selalu menghibur diri dengan mengatakan bahwa tidak ada satu negara pun di dunia ini yang jika dia terlepas dari suatu koloni akan bisa atau mampu membuat RKUHP sendiri dengan cepat. Oleh karena itu,
seperti saya contohkan yaitu Belanda. Waktu itu Belanda ketika terlepas dari penjajahan Prancis membutuhkan waktu 70 tahun untuk menyelesaikan RUU KUHP-nya. Padahal Belanda itu merupakan negara homogen, bisa dibayangkan negara kita yang begitu heterogen. Jadi kalau 59 tahun itu menurut saya belum terlalu lama sebetulnya. Dan apa benar apabila kita berpindah, Dok? Ya kalau 59 tahun belum terlalu lama, saya pikir bisa 61 tahun lagi untuk pengayaan wacana dan lain sebagainya. Menurut saya itu wajar sih. Yang kedua, saya selalu khawatir dengan adanya semacam konklusi mendahului analisa gitu. Jadi sudah ada konklusi duluan, kita harus mengkado atau semisal kita merayakan 17 Agustusan di ibu kota negara yang baru. Namun prosesnya itu tidak diperhatikan. Prosesnya terlalu terburu-buru, ugal-ugalan dan lain sebagainya. Itu yang kemudian pernah saya tuliskan sebagai legislasi yang menyebalkan dan seharusnya menurut saya harus segera diakhiri. Lantaran begitu, apa yang dilakukan oleh Prof. Nada dan teman-teman di DPR HAM? Untuk beberapa undang-undang iya, dan di titik ini kalau misalnya kan begitu banyak sebenarnya ya, kalau ICJR tadi mencatat sekitar 73 pasal yang masih harus diperdebatkan. Kalau memang harus buru-buru 17 Agustus 2022 sudah disahkan, ya saya pikir DPR ini terlalu ugal-ugal dan terlalu cepat. Targetnya tanggal 17 kan? Tidak, kan masa sidang pertama itu baru dibuka pada tanggal 16 Agustus, jadi tidak mungkin bisa disahkan dalam waktu 1 hari dan kami masih memiliki waktu 2 kali dalam masa sidang. Yang satu di dalam pemerintahan, yang satu di luar pemerintahan, yang satu pejabat negara, yang satu warga negara. Tapi di luar dari posisi yang berbeda ini, apakah misalnya paradigma Anda berdua di dalam memahami hukum pidana karena latar belakang keilmuan yang berbeda itu juga mempengaruhi bagaimana melihat spesifiknya kalau kita bicara pasal-pasal penghinaan dalam RKUHP? Ya, memang saya pikir pembicaraan kita tentu dimulai dari paradigma dengan undang-undang kitab, undang-undang hukum pidana. Karena paradigma negara mau melindungi dirinya dari apapun itu. Coba bayangkan kalau kita lihat kan buku 1 bicara soal aturan umum, buku kedua bicara soal tindak pidananya. Di bab pertama begitu masuk buku bab 2, buku 2 itu langsung kejahatan terhadap negara. Jadi kelihatan sekali bahwa pembuat undang-undang ini mau melakukan perlindungan terhadap negaranya. Kebanyakan undang-undang dasar yang dibuat itu pasti mulainya dengan hak asasi manusia dulu, bukan kekuasaan negara dulu. Karena memang ada penghargaan yang lebih terhadap manusianya, bukan pada negaranya. Di sini Anda melihatnya bagaimana? Baru di titik itu saja sudah kelihatan. Belum saja kita bongkar yang lain gitu ya. Oke, saya lempar dulu. Bagaimana, Prof. Nada? Oke, saya bisa katakan itu adalah alamiahnya dari hukum pidana, di mana hukum pidana itu tidak mungkin mensejajarkan antara negara dengan warga negaranya. Dia ini akan melakukan fungsi perlindungan, dan yang paling pertama dilindungi yaitu kepentingan negara, baru kepentingan warga negaranya, dan yang terakhir yaitu kepentingan individu. Dan saya katakan sekali lagi itu adalah alamiahnya dari hukum pidana. Tadi juga saya sempat mendengarkan bahwa yang ditantang itu adalah pasal-pasal yang kemudian mengekang hak asasi dan lain sebagainya. Pada titik itu saya setuju dengan Dr. Nisa yang mengatakan, tapi saya juga terus mengatakan bahwa prinsip dan karakter hukum pidana itu sedikit banyaknya pasti mengekang hak asasi manusia. Tanggapan dokter? Kalau kita lihat bicara soal paradigma ini kan banyak sekali sebenarnya yang bisa kita bicarakan. Misalnya yang pertama soal paradigma dekolonisasi. Dekolonisasi bagi saya bukan hanya sekedar mengganti bunyi isi, tetapi juga seharusnya paradigma ini di belakangnya. Dan itu sebabnya kenapa KUHP lama dan logika yang lama selalu menempatkan negara di depan. Yang kedua, sekiranya begini, kalau kita lihat dari prinsip hukum, pembedaannya itu harus rasional dan proporsional. Bagi saya, RUU KUHP ini yang kemudian menempatkan misalnya penghinaan presiden dan berbagai hal itu
tidak secara rasional dan tidak secara proporsional. Isi utama RKUHP dekolonisasi dan Anda menyebutkan pasal penghinaan presiden adalah salah satu contohnya. Bagaimana dekolonisasi itu terjadi? Oke, seperti yang disampaikan tadi oleh dokter, bahwa ketika kita bicara soal kolonisasi kan berarti berbicara mengenai penunjukan atau berarti dekolonisasi adalah kontrol dari buku 1 RKUHP yang masih existing. Itu adalah bentuknya yang jelas dari dekolonisasi. Kemudian dari segi buku kedua, termasuk di dalamnya dikatakan oleh dokter, yaitu mengenai pasal penghinaan ini, yang ingin saya katakan bahwa isi KUHP ini di seluruh dunia itu sama, kecuali dalam 3 hal. Yang pertama adalah kejahatan politik. Di dalam KUHP kita tidak ada yang namanya kejahatan politik, tetapi yang ada adalah kejahatan terhadap keamanan negara. Nah, dan yang ketiga adalah soal defamation atau soal penghinaan. Itu masing-masing negara pasti memiliki aturannya sendiri-sendiri, dan memang terdapat perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan antara negara-negara tersebut. Gitu. Nah, di sini saya mau masuk spesifik ke pasal-pasal yang tadi dibicarakan. Yang di awal tadi tentang paradigmanya, karena itu di sini ke pasal-pasal tentang penghinaan kepala negara. Pasal 288 ayat 2B. Dokter, tadi Anda menyebutkan bahwa ini diskriminatif karena memperlakukan presiden dan wakil presiden sebagai warga negara secara istimewa. Padahal sudah ada pasal yang mengatur secara umum. Ya, saya pikir ada banyak sekali alasan untuk mengatakan bahwa tidak perlu diatur secara istimewa. Ketika seakan-akan semua persoalan itu harus dijawab dengan pidana. Saya kira misalnya kalau di dalam kasus penghinaan mungkin variasi lain dilakukan, misalnya dengan menggesernya secara perdata. Beberapa negara juga harus melakukan itu. Karena artinya apa? Tujuan untuk menjaga harkat martabat presiden kalaupun mau dibedakan tetap ada, tetapi tidak perlu menjadi pidana. Dalam sistem presidensil yang namanya kritik itu melekat ke dalam pemilihan presiden, dan di dalam pemilu itu ada yang namanya melekat di dalamnya, yaitu kritik. Misalnya seorang capres yang tidak mengerjakan tugas-tugasnya selama 5 tahun, saya bisa bilang dia berbohong karena dianggap melakukan tugas-tugasnya. Nah, apakah ketika saya mengatakan presiden berbohong itu saya akan dipidanakan? Saya lempar ke Prof. Nada, kenapa harus diatur khusus? Yang pertama, saya ingin mengatakan bahwa di dalam konteks ini, bahwa mengapa itu harus diatur khusus, karena ini tidak melanggar equality before the law, karena dianggap presiden dan wakil presiden itu menganut sistem primus inter pares. Dia yang pertama dari yang sederajat. Yang kedua yaitu saya tidak bisa menerima dengan akal sehat bahwa ketika KUHP di seluruh dunia ini ada kejahatan yang menyerang martabat presiden dan wakil presiden asing, sementara martabat kepala negara sendiri tidak dilindungi. Yang ketiga, saya ingin mengatakan apakah esensi penghinaan itu, kalau tadi dikatakan oleh Dr. Nisa bahwa presiden tidak menepati janji kampanye, lalu masyarakat mengatakan presiden itu pembohong. Itu bukan penghinaan ya, tapi itu adalah sebuah kritikan. Jadi penghinaan dan kritikan itu pasti jelas berbeda. Itu. Saya pun juga mengatakan ketika misalnya kita mau mengatakan bahwa ada pasal penghinaan biasa, maka pertanyaannya pasal pembunuhan terhadap presiden, mengapa kita harus masuk kepada makar? Kenapa tidak pakai pasal 338? Ini kita berbicara mengenai objek hak pidana yang terkena itu. Ya, pernah ditontonkan makar, bukan pembunuhan 338. Makar itu berbeda. Maka itu yang dipidanakan bukan perbuatan, tapi percobaan pelaksanaannya. Percobaan pembuatannya bukan soal matinya, tapi percobaan permulaan pelaksanaannya. Nah, itu disebabkan kenapa kemudian disematkan makar. Ketika orang mau melakukan pembunuhan itu, melakukan permulaan pelaksanaan itu bisa mengganggu negara secara keseluruhan. Apakah sudah dipertimbangkan, Prof? Ataukah sudah ada mati untuk pasal penghinaan tetap dipidana atau perdata? Iya, baik.
sudah kami pertimbangkan. Jadi gini, presiden itu kan punya pendukung kan. Kalau bisa kita bayangkan, kita menghina atau memfitnah presiden, kalau masalah itu tidak diatur, lalu kemudian terjadi chaos karena pendukung saling gontok-gontokan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hukum pidana itu juga berfungsi mengendalikan sosial untuk mencegah hal-hal seperti itu tidak terjadi, atau hal-hal yang seperti main hakim sendiri. Itu secara jelas kita atur, tetapi tetap dibatasi oleh acuan dari presiden. Itu harus diistimewakan objeknya berarti ya. Jadi kalau presiden dibunuh nih misalnya, atau presiden diancam, ya jelas itu berbahaya, bisa mengganggu jalannya kekuasaan, bisa mengganggu jalannya suksesi. Tidak bisa kalau tidak diatur, itu memang berbahaya. Tetapi kalau penghinaan tadi, misalnya menyamakan presiden, mohon maaf, dengan binatang, dan presidennya tersinggung, kan ada wilayah personal gitu, dia tidak menentukan negara kira-kira kalau dengan wilayah itu. Seperti yang saya bilang tadi, aturan membedakan negara dengan warga negara harus rasional dan proporsional. Ya nggak apa-apa kalau mau dilakukan itu. Orang biasa juga dilindungi dengan cara yang sama. Harusnya ya kita samakan aja, atau kira-kira ya dilepaskan yang berkaitan dengan kekuasaan negara. Itu adalah independensi aparat penegak hukum. Kenapa? Ya karena penegak hukum adalah alat kekuasaan negara yang secara langsung berada di bawah presiden. Jadi tidak perlu lagi pasal spesifik tentang pejabat negara, karena semua bisa kena, termasuk pejabat negara. Iya, karena ada jabatan-jabatan itu diatur dalam babnya tersendiri. Yang jelas ini perjalanan panjang, Prof. Nada. Dikatakan sudah berlangsung sejak tahun 58. Iya, ini awal masuk ke DPR itu tahun 58 dan sekarang itu sudah memasuki tahun ke-64, sehingga bisa disebut durasi yang sudah panjang. Dan kesekian banyak sampai tidak terhitung kita lihat perjalanan panjang RKUHP. Saya ingin tahu, menurut Anda tantangan besar apa dalam masa pembentukan RKUHP ini? Tantangan terbesar adalah bagaimana kita segera menyelesaikan dalam pengertian melakukan pembahasan terhadap pasal-pasal yang dianggap masih menimbulkan kontroversi di masyarakat. Sampai dengan saat ini saya juga terus melakukan komunikasi terutama dengan teman-teman ICGR yang merilis berita bahwa memang benar betul sekitar 73 pasal itu masih bermasalah, dan menurut pandangan dari teman-teman itu dalam rangka untuk melibatkan partisipasi publik, maka sebaiknya memang ke-73 pasal ini menjadi daftar inventaris masalah dari DPR. Karena itu yang kemudian akan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah. Pemerintah bersiap untuk membahas isu yang dianggap bermasalah. Pemerintah tidak hanya siap, tapi pemerintah akan selalu dan akan sangat siap. Amat sangat siap. Keduanya, saya ingin statement singkat. Silakan Prof. Nada menutup. Begini ya, ketika kita berbicara mengenai konteks RKUHP, saya selalu mengatakan bahwa tidak mungkin ada RKUHP yang sempurna untuk Indonesia, karena setiap isu yang dibangun di RKUHP itu pasti menimbulkan perdebatan, menimbulkan pro kontra, sehingga kami selaku pemerintah pasti akan mencari win-win solution-nya. Oleh karena itu, saya atas nama pemerintah menginginkan partisipasi publik sebesar-besarnya dalam pembahasan RKUHP. Ini dengan berbagai masukan, terutama terhadap pasal-pasal yang masih dianggap bermasalah, karena itu pasti akan didengarkan dan kemudian akan dipertimbangkan kembali oleh pemerintah. Terima kasih. Terima kasih Prof. Nada. Silakan statement penutup. Dokter bisa? Saya mau bilang begini, kenapa KUHP ini penting? Karena ini sangat sakral. Anda bisa saja dibunuh dengan undang-undang ini. Anda disahkan untuk dimatikan dengan undang-undang ini. Makanya mari memberikan masukan, mari kemudian bertarung sebaik-baiknya. Teman-teman mahasiswa sini harus bertarung sebaik-baiknya untuk memperjuangkan nilai-nilai terakhir yang kita punya, yaitu kebebasan berekspresi. Nah, saya mau bilang ini tugas kita. Masalah berhasil atau tidaknya itu mungkin kesalahan yang lain. Yang masalah kecewa atau tidaknya ya saya nggak tahu lah ya. Karena kita sering kecewa soalnya. Intinya adalah mari kita berusaha bersama-sama.